Baik adik-adik, untuk batakonya itu ada bahan-bahan dasar itu pasir itu tidak boleh mengandur karena lumpur itu ukurannya itu tidak boleh lebih besar daripada 0,05%. Dari untuk yang kedua itu semen atau bahan perekatnya, yang ketiga itu tentang air. Baik, kita masuk pada materi yang selanjutnya. Baik, untuk batako seperti yang tadi, batako juga hampir sama dengan bata merah, hanya batako itu berbentuk ada yang berlubang. Itu fungsinya untuk kita bisa memasukkan campuran daripada pasir dan semen untuk bisa mengikat batu yang satu dengan batu yang lain. Jadi ada proses pembuatan itu juga hampir sama seperti batu bata. Itu ada pencampuran, pencetakan, dan perawatan. Untuk pencampuran itu kita memasukkan berbagai bahan yang kita gunakan, itu seperti campuran semen dengan pasir dan air untuk bisa membuat sesuatu hasil atau suatu bahan bangunan seperti batako. Jadi untuk batako itu ukurannya juga bermacam-macam. Jadi ukuran batako itu ada tipenya itu ada tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe E. Jadi sini mungkin saya hanya memberikan contoh bahwa tipe batako itu tipe A. Tipe A itu ukuran 20 kali 20 kali 40. Ukuran B itu ukurannya 20, sama juga seperti ini. Dan ukuran C itu 10 kali 20 kali 40. Baik, mungkin adik-adik semua dari yang saya jelaskan ada yang mau bertanya tentang proses pembelajaran kita hari ini. Saya berikan waktu dan kesempatannya untuk bisa bertanya. Pak, saya ingin bertanya. Oke, baik. Tadi Pak sudah menjelaskan berkaitan dengan batako, bata merah juga. Jadi pertanyaan saya begini, saya ini kan pergi ke pasaran untuk membeli batako. Tentu saya tidak tahu bahwa apakah batako itu kuat atau mereka mengerjakan dengan campuran yang begitu kuat atau bagaimana. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimanakah cara kita untuk mengetahui bahwa kekuatan batako itu seperti apa, atau layak dipakai atau tidak? Maksudnya begini, untuk menguji kekuatan batako itu sendiri bagaimana Pak? Pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk daripada pertanyaan yang sangat bagus daripada saudara Firdi tentang bagaimana kalau kita pergi ke pasaran, kita menemukan atau kita kan langsung membeli suatu bahan. Jadi tentunya kita tidak tahu porsinya yang mereka gunakan dalam pencampuran itu seperti apa, sehingga berpengaruh pada kekuatan. Baik, satu cara yang kita gunakan dalam pengujiannya itu, kita harus tahu bahwa batako yang pertama sifatnya kita harus tahu itu dia tidak mudah retak. Yang pertama, jadi dia tidak mudah retak. Kalau mudah retak itu berarti kita sudah tahu, berarti mungkin dari proses pembuatannya itu mungkin bahannya juga kurang, atau proses pengeringan itu atau perawatannya itu juga kurang diperhatikan, sehingga ada hal-hal yang terjadi demikian. Namun satu cara yang bisa kita gunakan itu, yang pertama kita bisa menguji itu menjatuhkan batako dari ketinggian 2 meter. Jadi kita menjatuhkan batako daripada ketinggian 2 meter itu untuk bisa mengetahui kekuatan batako. Jadi kalau batako tersebut dia jatuh dan retak, berarti batako tersebut tidak kuat, karena dia harus sesuai dengan standar SNI itu. Kalau dijatuhkan dari ketinggian 2 meter itu dia tidak mengalami proses pecahan atau retak-retak pada batako tersebut. Artinya kalau dia mengalami hal-hal demikian, berarti batako tersebut tidak layak untuk kita gunakan. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi?
Tidak ada Pak, pas Pak. Baik, mungkin ini materi yang bisa Pak berikan. Materi kita untuk minggu depan itu masih kita sambung lagi tentang bahan-bahan bangunan itu ya, seperti yang tadi beton bertulang belum kita bahas karena waktu kita tidak cukup. Jadi untuk pertemuan berikutnya adik-adik bisa mencari sumber-sumber, belajar terlebih dahulu untuk tentang beton bertulang. Namun sebelum itu, sebelum mengakhiri proses pembelajaran kita, saya minta daripada saudara atau adik satu orang untuk bisa memimpin kita doa sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing. Baik, untuk adik Firdi saya minta ke depan. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk adik Firdi. Sampai jumpa adik-adik semua. Selamat siang.